Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Intan Nur Fatona dalam podcast hari ini dengan tema pendidikan. Nah, pada podcast kali ini saya ditemani oleh dua teman kita yakni Viola Nuriska Utomo Hai teman-teman. dan Rahma Mardiana Kurniasi. Halo juga teman-teman. Nah, pasti teman-teman di rumah sudah penasaran nih, apa sih hal-hal yang akan kita bahas dan kita gali pada podcast kali ini? Untuk mengurangi rasa penasaran kalian, khususnya para pendengar setia podcast kami, langsung saja ke teman kita Viola terlebih dahulu ya. Viola, apa sih yang akan kita bahas? Oke teman-teman, pasti kalian sudah pernah mendengar mengenai wacana bukan? Seperti yang kita ketahui mengenai wacana adalah tataran yang cukup besar dalam kebahasaan. Namun, podcast kali ini akan lebih membahas mengenai bagaimana pendekatan dalam analisis wacana yang berfokus pada kohesi serta koherensi. Hayo, siapa yang belum paham atau belum tahu sama sekali mengenai pembahasan kita kali ini? Simak terus ya sampai akhir, kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut. Wah, pasti teman-teman jadi tambah penasaran ya. Eits, tunggu dulu. Tahan rasa penasaran kalian sedikit lagi karena sebentar lagi Rahma akan menjelaskan mengenai analisis wacana dan bagaimana unsur pembentuk dari wacana itu agar tetap utuh nih teman-teman. Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman, ayo kita sama-sama belajar ya, apa itu analisis wacana? Jadi, analisis wacana itu berkontribusi pada disiplin ilmu yang spesifik, paradigma atau teori wacana yang menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Lalu, terdapat hubungan antar bagian wacana yang dibentuk oleh dua unsur, yaitu kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi? Kohesi sendiri merupakan aspek formal bahasa dalam wacana yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan sebuah tuturan. Lalu bagaimana untuk koherensi? Mungkin kita oper saja ke Viola ya, agar teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya, oke? Gimana nih teman-teman penjabaran ilmu dari Rahma mengenai analisis wacana dan kohesi tadi? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah puas? Pastinya belum kan? Belum lah. Nah, sesuai permintaan Rahma tadi, mari kita dengarkan penjabaran ilmu mengenai koherensi ya. Silakan Viola. Sabar-sabar, orang sabar disayang Tuhan. Jelasin gak ya? Jelasin gak? Jelasin gak? Jelasin lah, masa enggak? Hehe. Jadi begini, koherensi itu adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. Koherensi juga disebut dengan kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana. Koherensi ini sendiri merupakan salah satu aspek wacana yang penting dalam menunjang keutuhan makna wacana. Begitu teman-teman. Wah, sudah lengkap nih penjabaran mengenai analisis wacana dan unsur pembentuknya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah puas? Tentunya belum ya. Baiklah, karena saya sedang berbaik hati, bagaimana jika kita tambah ilmu lagi nih, khususnya pada jenis-jenis kohesi dan koherensi? Tentu saja dengan contohnya ya, agar kalian lebih paham dengan materinya, oke? Baik, tanpa berlama-lama, kita kembali ke Rahma ya. Jadi Rahma, apakah pada kohesi itu ada jenis-jenisnya? Jika ada, apa saja sih? Oh, jelas ada dong, Ginten. Jadi, kohesi itu dibagi menjadi dua nih. Ada kohesi gramatikal dan leksikal. Kohesi gramatikal adalah keterikatan gramatikal bagian-bagian wacana berupa penunjukan, penggantian, pelepasan, dan perangkaian. Untuk penunjukan itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penunjukan anaforis dan kataforis. Sedangkan kohesi leksikal adalah keterikatan leksikal bagian-bagian wacana berupa pengulangan, hiponimi, sinonimi, antonimi, dan kolokasi. Contohnya nih, biar teman-teman semakin jelas ya. Tips mengatasi insomnia. A. Anda pasti lelah karena tidak memiliki waktu tidur yang cukup dan membuat tubuh Anda tidak fit. B. Ternyata fenomena ini dapat dialami oleh banyak orang. C. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Berikut adalah tipsnya. D. Luangkan waktu untuk relaksasi agar tubuh nyaman. E. Konsumsi makanan yang sehat serta kurangi konsumsi minuman berkafein. F. Antisipasi jam tidur saat berpergian dan bekerja. G. Buatlah ruang tidur yang nyaman. Dan H. Biasakan berpikir positif akan suatu hal.
Pembahasannya bagaimana? Jadi pada contoh wacana tadi dapat dianalisis bahwa wacana tersebut terdiri atas 8 kalimat. Apa saja? A, B, C, D, F, G, dan H. Pada kalimat B dan C terdapat penunjukan anaforis dengan kata fenomena ini serta mengatasinya yang merujuk pada kalimat A dan B. Kemudian pada kalimat C terdapat penunjukan kataforis yang merujuk pada kalimat berikutnya D, dan seterusnya. Begitu kira-kira teman-teman. Wow, benar-benar paket komplit gak nih? Iya dong pastinya. Oke, selanjutnya untuk Viola. Lalu bagaimana untuk koherensi itu sendiri, Viola? Sama seperti kohesi dong. Koherensi juga ada banyak jenisnya. Apa saja sih? Yang pertama, ada perturutan, pertentangan, kausalitas, rincian, pengkhususan berpenanda maupun tidak berpenanda. Contoh, 1. Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. A. Basahi tangan dengan air mengalir. B. Gunakan sabun. C. Gosok telapak tangan. D. Setelah itu punggung tangan. E. Lalu sela-sela jari. F. Bersihkan juga bagian bawah kuku. G. Kemudian bilas dengan air mengalir. H. Keringkan dengan handuk atau tisu kering. Analisis wacana 1 terdiri atas 8 kalimat, yaitu 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, dan 1H. Kalimat 1D, 1E, dan 1G memiliki koherensi perturutan, yaitu ditandai dengan kata penghubung seperti setelah itu yang ada pada 1D, lalu yang berada pada 1E, dan kemudian yang berada pada 1G. Jangan bilang kalian belum puas dengan ilmunya ya, atau kalian yang masih belum paham. Aduh, semoga saja kalian sudah cukup paham ya. Baik teman-teman, podcast kali ini sekian dulu ya. Tapi tenang, jangan galau, jangan risau, apalagi kecewa. Nantikan video podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, salam literasi, salam pendidikan. Oke, jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.